Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Kesempatan di pagi hari ini kita akan belajar yaitu adab menggunakan media sosial. Sebab hidup ini tidak lepas dari media sosial. Karena kalau kita tidak bisa mensikapi, tidak bisa menggunakan media sosial dengan baik, maka kita akan menjadi bumerang untuk kita semua. Karena media sosial ini dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya dibanding dengan dampak negatifnya lebih besar dampak negatifnya. Selama kita mampu dan bisa menggunakan dengan baik, dengan bijak, maka bermanfaat untuk kita. Begitu juga sebaliknya ketika kita tidak bisa menggunakan dengan bijak, maka menjadi bumerang bagi kita dan menjadi sesuatu perkara yang sangat-sangat berbahaya untuk kita semua. Semoga pertemuan di pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa menggunakan media sosial dengan bijak dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, sudah kita ketahui bahwa media sosial itu adalah suatu platform digital yang menyediakan fasilitas bagi para penggunanya untuk berinteraksi dan berbagi konten dengan sambungan internet. Mau tidak mau kita harus mempunyai sikap sehingga apa yang kita unggah, kita bagikan dengan sesama tidak mengganggu dengan orang lain sehingga menjadi rasa nyaman. Selanjutnya, adab menggunakan media sosial. Mengapa kita harus menggunakan adab menggunakan media sosial? Biar kita nanti tidak masuk dalam dampak negatif ya. Kalau kita menggunakan adab, maka kita akan mendapatkan dampak positif dalam bermedia sosial. Bagaimana? Apakah memang ada anjuran secara teks Al-Quran ya, dalam agama Islam? Mari kita belajar bersama-sama. Nah, sebelum kita masuk dalam dalil-dalil, kita harus mengetahui bahwa adab. Adab itu apa sih? Adab menggunakan media sosial yaitu adalah rambu-rambu atau tuntunan dalam bermedia sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita harus tahu rambu-rambunya, tuntunan dalam bermedia sosial. Jangan sampai kita posting, upload tanpa tidak menyadari bahwa ini adalah yang dilarang dan tidak. Sehingga nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dalilnya apa? Dalil adab menggunakan media sosial yaitu surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul adzim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan yang benar. Nah, ini dari ayat ini jelas bahwa kita harus menggunakan kata-kata yang baik, bijak. Jangan sampai ada kata-kata yang menimbulkan dampak yang negatif, menimbulkan sesuatu yang meresahkan. Kemudian dari surat Al-Hujurat surat 6 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun, ketika datang seorang fasik, datang kepadamu membawa berita penting. Jadi ketika ada kabar, bagaimana sikap kita? Fatabayanu, maka telitilah kebenarannya. Maka kita harus memverifikasi, cari mana berita yang benar, cari sumber informasinya.
Jangan sampai kita langsung share-share dulu. Jadi fatabayanu, kita tabayun dulu, kita klarifikasi dulu sumber datanya dari mana. Ing tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu. Ya, karena ketidaktahuan kita men-share, maka orang lain akan celaka akibat kita, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu sendiri. Karena kita cukup berdusta dengan cara men-share tanpa tabayun, mengklarifikasi ya kebenaran berita yang sudah kita dapat. Jadi alhasil dari dalil ayat ini bahwa kita tidak boleh membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jangan sampai kita hanya menjadi orang yang membagikan konten, membagikan berita yang belum jelas sumber aslinya. Nah, kemudian penerapan adab media sosial bagaimana? Adab-adab menggunakan media sosial yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan cara tidak menuliskan pesan atau komentar buruk terhadap orang lain. Jadi jangan sampai kita sekali-kali menulis komentar-komentar yang buruk atau mengundang emosi ya, atau bullying dan lain sebagainya. Berhati-hatilah dalam mengunggah apapun di media sosial. Jadi sebelum kita mengunggah, kita harus berpikir apakah ini ada manfaatnya, apakah ada dampak negatifnya. Kita harus sangat berhati-hati. Jadikan media sosial sebagai platform positif untuk mengembangkan diri dan menyebarkan atau membuat konten-konten yang bermanfaat. Itu diantaranya penerapan adab menggunakan media sosial di zaman sekarang. Nah, kemudian akibatnya apa? Ketika kita tidak menerapkan adab, ketika kita tidak menerapkan aturan-aturan dalam bermedia sosial, akibatnya apa? Yang pertama, pengguna media sosial yang berlebihan dan tidak bijak. Nanti terjadi cyberbullying yang menyebabkan gangguan psikis. Kemudian tersebarnya informasi yang bersifat privasi, mengganggu kegiatan belajar, masuk ranah hukum. Nah, ini yang paling bahaya juga. Nanti kita akan berhubungan ya dengan ranah hukum jika mengunggah sesuatu yang melanggar norma-norma, baik norma agama, norma sosial ya. Kemudian segala keburukan yang dilakukan menjadi jejak digital. Nah, ini. Jadi ada rekam digitalnya. Kemudian mengurangi makna silaturahmi. Jadi kalau seumpama kita bisa silaturahmi secara langsung, kita lakukan ya, karena memang salah satu bukti bahwa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Salah satu bukti bahwa kita ini orang yang beriman dan iman kepada Allah dan hari akhir, maka bersilaturahimlah kalian dengan cara ya secara langsung. Kalau memang tidak memungkinkan, bisa menggunakan media sosial. Nah, kemudian hikmah manfaat menerapkan adab menggunakan media sosial, yaitu yang pertama mendapatkan pahala dengan mengunggah konten-konten positif. Jadi ketika kita mengunggah konten-konten positif, ya, maka kita juga mendapatkan pahala. Kemudian mendapatkan respek dari orang lain karena menyebar konten positif. Jadi kita akan mendapatkan respek, mungkin mendapatkan komentar yang baik, mungkin mendapatkan doa dari orang lain dengan konten-konten positif yang kita unggah. Kemudian menambah relasi, ya. Kita mendapatkan banyak hubungan dengan orang lain yang belum kita kenal. Kemudian terhindar dari informasi yang tidak benar, terjalin pertemanan yang positif dan harmonis. Nah, itu diantaranya hikmah manfaat ketika kita menggunakan aturan, adab-adab, norma-norma dalam bermedia sosial.
Kemudian media sosial sudah kita ketahui bahwa ini bisa kita rangkum kesimpulannya, media sosial adalah platform digital yang menyediakan begitu banyak fitur yang dapat berdampak positif atau negatif. Jadi kita harus pandai-pandai apakah media sosial ini yang bisa kita lakukan ini berdampak positif untuk kita, apakah negatif. Sesuai dengan penggunaannya. Terdapat adab-adab dalam menggunakan media sosial sesuai dengan syariat Islam yang sepatutnya diperhatikan dan direalisasikan dalam kehidupan. Seperti tadi, jadi menggunakan bahasa-bahasa yang baik, bijak, tidak menimbulkan kemungkaran, tidak menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Pentingnya menggunakan media sosial sesuai dengan adab-adab tersebut agar pengguna media sosial dapat menjadi peluang dan terhindar dari bumerang. Semoga saja kita bisa menggunakan adab-adab dalam bermedia sosial dan akhirnya kita mendapatkan manfaat baik dunia maupun akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.